Saya Karina Marsintia Dwi Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis mesin dryer, yaitu rotary dryer, spray dryer, tray dryer, dan flash dryer. Mesin pertama yaitu rotary dryer atau biasa disebut juga dengan drum dryer. Nah, rotary dryer ini merupakan salah satu jenis mesin pengering yang berputar secara kontinu dan dipanaskan dengan tungku. Secara umum, mesin rotary dryer ini terdiri dari sebuah silinder yang berputar dan digunakan untuk mengurangi dan meminimalkan cairan kelembaban isi materi. Prinsip dari rotary dryer ini yaitu menggunakan panas yang dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Pengeringan pada rotary dryer ini dilakukan pemutaran secara berulang kali, sehingga tidak hanya permukaan atas yang mengalami proses pengeringan, namun juga pada seluruh bagian, baik atas maupun bawah secara bergantian. Sehingga pengeringan yang dilakukan oleh mesin ini lebih merata dan juga lebih banyak mengalami penyusutan. Nah, mekanisme kerja dari mesin ini yaitu cairan yang akan dikeringkan kemudian disiram pada silinder pengering yang selanjutnya akan keluar secara teratur dan menempel pada permukaan luar silinder yang panas sehingga akan mengering. Kemudian, karena silinder tersebut terus berputar dan di bagian atas terdapat pisau, maka tepung-tepung yang menempel akan terkerik dan berjatuhan masuk ke dalam penampung, sehingga didapatkan tepung hasil tanaman yang kering dan memuaskan. Pengering rotary dryer ini biasa digunakan untuk pengeringan produk pangan seperti susu, makanan bayi, sereal, buah, sayur, dan lain-lain. Pindahan panas rotary dryer terjadi dengan dua cara, yaitu secara konduksi dan konveksi. Pada rotary dryer terjadi dua hal, yaitu kontak bahan dengan dinding dan aliran uap panas yang masuk ke dalam drum. Pengeringan yang terjadi akibat kontak bahan dengan dinding disebut konduksi karena panas dialirkan melalui media yang berupa logam, sedangkan pengeringan yang terjadi akibat kontak bahan dengan aliran uap disebut konveksi karena sumber panas merupakan bentuk aliran. Mesin selanjutnya yaitu tray dryer, yang biasa disebut pengering rak atau pengering baki. Tray dryer merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk mengeringkan padatan bergumpal atau pasta yang ditebarkan pada baki logam dengan ketebalan 10-100 mm. Alat pengering tipe rak ini mempunyai bentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Prinsip kerja dari tray dryer yaitu beroperasi dalam keadaan vakum dan pemanasan tak langsung, di mana uap dari zat padat dikeluarkan dengan ejektor atau pompa vakum. Mekanisme kerja dari tray dryer yaitu bahan yang ingin dikeringkan kemudian ditebarkan secara merata pada tray logam yang dapat dipindahkan di dalam ruang atau kabinet. Uap panas disirkulasi melewati permukaan tray secara sejajar. Panas listrik juga digunakan, khususnya untuk menurunkan muatan panas sekitar 10-20% udara yang melewati atas tray adalah udara murni, dan sisanya menjadi udara sirkulasi. Pada kasus bahan granula atau butiran, bahan bisa dimasukkan dalam kawat pada bagian bawah tiap-tiap tray. Kemudian melalui sirkulasi pengering, uap panas melewati bed permeable, memberikan waktu pengeringan yang lebih singkat disebabkan oleh permukaan yang lebih besar terkena udara. Tray dryer biasanya digunakan untuk mengeringkan berbagai jenis bahan baku seperti jagung, singkong, serbuk, herbal, dan lain-lain.
Cara perpindahan panas pada tray dryer ini yaitu perpindahan panas secara konveksi, tetapi perpindahan panas secara konduksi juga dimungkinkan dengan memanaskan baki. Mesin pengering selanjutnya yaitu spray dryer. Nah, spray dryer ini merupakan mesin pengering yang dapat digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan yang peka terhadap panas tanpa merusak bahan-bahan tersebut, meskipun menggunakan udara dengan temperatur yang tinggi. Adapun prinsip dari spray dryer yaitu menggunakan sistem kontinu, di mana bahan yang akan dikeringkan dihamburkan dengan menggunakan nozzle atau saringan yang akan membentuk butiran-butiran partikel kecil. Butiran-butiran partikel kecil ini dikontakkan secara langsung dengan udara panas sehingga akan membentuk serbuk. Mekanisme kerja dari spray dryer yaitu bahan berupa cairan yang akan dikeringkan kemudian dilewatkan pada suatu nozzle atau saringan bertekanan sehingga keluar dalam bentuk butiran yang sangat halus. Butiran ini selanjutnya masuk ke dalam ruang pengering yang dilewati oleh aliran udara panas. Udara panas akan memberikan energi untuk proses penguapan dan menyerap uap air yang keluar dari bahan. Spray dryer menyemprotkan cairan melalui atomizer. Cairan tersebut akan dilewatkan ke dalam aliran gas panas dalam sebuah tabung. Akibatnya, air dalam tetesan bisa menguap dengan cepat dan yang hanya tertinggal itu hanyalah serbuk atau bubuk yang kering. Langkah selanjutnya adalah pemisahan serbuk dari udara yang mengangkutnya. Pemisahan ini dilakukan oleh separator atau kolektor serbuk. Nah, hasil pengeringan berupa bubuk akan berkumpul di bagian bawah ruang pengering yang selanjutnya dialirkan ke bak penampung. Spray dryer dalam industri biasanya digunakan untuk mengeringkan suatu cairan dengan produk akhir berupa bubuk atau serbuk butiran. Spray dryer ini banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan susu bubuk, ekstrak kopi, tepung, dan lain sebagainya. Perpindahan panas pada mesin ini yaitu secara konduksi, di mana perpindahan panas yang tidak melibatkan aliran mediumnya. Mesin terakhir yaitu flash dryer atau biasa disebut dengan pneumatic dryer. Flash dryer ini merupakan mesin pengering yang memanfaatkan udara panas berkecepatan tinggi dalam proses pengeringan bahannya. Sistem flash dryer sederhana meliputi komponen dasar yaitu air inlet, header, feeder, wet material inlet, cyclone separator, drying duct, and exhaust fan. Mekanisme kerja dari flash dryer ini yaitu partikel-partikel basah dimasukkan melalui wet material inlet, kemudian dialirkan ke dalam tabung dengan menggunakan feeder, di mana di dalam tabung material basah ini dialiri oleh udara panas yang berasal dari air inlet yang dipanaskan oleh header. Di dalam tabung terjadi kontak antara material basah dengan aliran udara panas, sehingga material basah berubah menjadi kering dan menghilangkan kelembaban pada material basah. Di akhir proses, material masuk ke dalam cyclone separator yang bertujuan untuk memisahkan material kering dengan udara, di mana material kering akan jatuh ke tempat penampungan dan udara akan menuju keluar ke lingkungan. Adapun prinsip dari flash dryer ini yaitu mengeringkan adonan basah ke dalam bentuk serbuk dan mengeringkannya dengan mengalirkan udara panas berkecepatan tinggi secara berkelanjutan. Adapun bahan yang dapat dikeringkan menggunakan flash dryer yaitu bahan yang memiliki partikel-partikel kecil seperti tepung-tepungan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa jenis mesin dryer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.